Bismillahirrahmanirrahim. Saya mana? Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya Abdullah sami'a beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, ala ukhbirukum, maukah kalian tak beritahu, bi ahabbikum ilayya, dengan yang paling tercintakannya kalian kepada aku, wa aqrabikum minni majlisa, dan paling dekatnya kalian majlisnya dariku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa'adaha, maka Nabi mengulang sabdanya, kalimat tadi, thalathan aw marrataini, 3 kali ulangan atau 2 kali. Maukah kalian tak beritahu orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekatnya kalian majlisnya dari aku, tempat duduknya dari aku pada hari kiamat. Beliau ulang-ulang sampai 3 kali atau 2 kali. Qalu, para sahabat mengatakan, na'am, ya, kami minta diberitahu orang tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, ahsanukum khuluqa, orang yang paling dekatnya kalian tempat duduknya dari aku pada hari kiamat dan paling saya cintai adalah paling baiknya kalian budi pekertinya. Semoga termasuk kita. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa an Abi Tha'labah al-Hushani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling tercintakannya kalian kepadaku, wa aqrabakum minni, dan paling dekatnya kalian dariku, fil akhirati, di akhirat, mahasinukum akhlaqa, adalah orang-orang yang bagusnya kalian akhlakon, akhlaknya, atau paling bagusnya kalian akhlakon, akhlaknya, sesuai dengan kalimat yang akan datang, aswa'ukum akhlaqa, mahasinukum, yakni ahasinukum akhlaqa, paling bagusnya kalian akhlaknya, sebagaimana dalam hadis yang telah lalu ataupun yang akan datang. Memnya dengan hamzah. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling terbencikannya kalian kepadaku, wa ab'adakum minni, dan palingnya jauhnya kalian minni dariku, fil akhirati, di akhirat, aswa'ukum akhlaqa, adalah paling buruknya kalian akhlaknya. Rawahu Ahmad bi isnadin rijalus sahih wa Ibnu Hibban. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya yang paling tercintakannya kalian kepadaku, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling bagusnya kalian akhlaknya, al-muwatta'una aknafa, orang yang dilembutkan, aknafan, sisi-sisi badannya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab, maksudnya orang yang akhlaknya baik sampai seakan-akan sisi badan kanan kirinya itu diinjak pun dia tidak keberatan. Al-muwatta'una aknafa, orang-orang yang akhlaknya baik, yang ramah tamah, yang mudahan, orang yang ketemu dia tidak mendapatkan dari dia ketersinggungan, kurang lebih dalam komus-komus begitu itu. Al-muwatta' kanafan itu adalah orang yang memang orangnya itu lembut, sukanya itu menyenangkan orang, sukanya itu menggembirakan orang, tidak suka menyinggung orang.
Maka di sini akan disifati al-muwatta'una aknafa itu apa? Orang yang dilembutkan aknafan sisi-sisi badannya, maksudnya orang yang berakhlak yang baik. Alladzina ya'lafun, yaitu orang ya'lafuna yang mereka bisa akrab dengan orang lain, wa yu'lafuna dan bisa diakrabi. Jadi orangnya itu mudahan. Ya, dengan orang lain itu bisa akrab, dan juga kalau diakrabi juga bisa. Kan ada orang itu sulit, bentuknya itu sulit. Ya, orang bentuk sulit itu hati-hati, ini bukan termasuk al-muwatta'una aknafa. Sulit, urusan sambal aja perang Bratayuda. Hanya urusan ciduk di jeding aja bisa sparring. Ini orang-orang tipe-tipe yang tidak baik, tipe-tipe binal. Wa inna abghadakum, dan sesungguhnya orang yang paling terbencikannya kalian kepada aku, al-masya'una adalah orang yang banyak keliling-keliling, banyak jalan-jalan, bin namimati dengan mengadu domba. Jadi sukanya itu muter-muter, jalan sana, jalan sini. Al-masya' fa'al dari kata amasi. Orang yang berjalan, kalau al-masya' suka jalan. Tapi suka jalannya bukan menyebarkan kegembiraan pada orang Islam atau kerukunan, tapi ngadu domba. Perkataan-perkataan dia, perbuatan-perbuatan dia, berita-berita dari dia yang dia sampaikan menyebabkan orang itu jadi teradu atau terpancing untuk tengkar. Ini orang yang paling dibenci oleh Nabi. Jadi pekerjaannya itu ngadu orang. Ngadu ayam aja dosanya sudah besar, ini ngadu orang. Lah, an-namimah itu, adu domba itu tidak selalu beritanya itu bohong. Tidak selalu beritanya bohong. Mungkin aja beritanya itu benar, tapi nggak boleh disampaikan. Kalau sampai disampaikan bisa perkelahian, perselisihan, bahkan tumpah darah. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, orang itu kalau ngomong harus jujur, tapi tidak semua kejujuran boleh diomongkan. Sebagian perkara yang terjadi itu kalau diomongkan malah jadi maksiat, bahkan jadi maksiat kubro. Kan ada hafid akbar atau kubro. Nah, ini khotmah kubro, ini ada jujur tapi jadi maksiat. Contohnya apa? Banyak. Contohnya umpamanya kita tiap hari pergi ke toilet. Coba kita ceritakan. Nah, kan jadi film porno. Nah. Orang yang sudah bersuami punya istri, ketemu dengan istri pahala. Tapi kalau diomongkan di podium, begini A sampai Z diceritakan, yang dari pahala jadi maksiat besar. Maka begitu juga kalau kita dengar omongannya ini, kalau disampaikan kepada si fulan itu terjadi perselisihan dan tetap kita sampaikan, ini adalah tidak keluar dari dosanya ngadu domba. Bisa dipahami ya? Ini penting ini. Saya omong apa adanya lah, omong apa adanya itu tidak selalu boleh gitu loh. Nah, maka itulah pentingnya pengetahuan alias ilmu agama itu, biar kita bisa punya wawasan mana yang seharusnya dikatakan, mana yang seharusnya ditahan, mana yang seharusnya diberikan, mana yang seharusnya ditahan dulu jangan diberikan. Maka dikatakan al-ilmu nurun, ilmu agama maksudnya adalah cahaya. Orang itu kalau bawa ilmu agama mestinya seperti orang di kegelapan bawa senter, bawa cahaya, akhirnya tidak nabrak-nabrak, tahu jalan. Santri kok gosok serandal itu ilmunya jelas nggak manfaat itu. Nah, kalau nggak tobat. Di ilmunya belum mendatangkan nur, mendatangkan nar. Nah, harokatnya keliru, mendatangkan api neraka. Nah. Jadi orang itu mestinya tambah belajar akan tambah cahaya, tambah terang, akhirnya tambah
jelas keputusannya, sikapnya, ngomongnya atau diamnya itu jadi benar semua karena tambah terang benderang. Orang tambah lama belajar kok tambah ngawur. Ini bukan dapat cahaya, ini dapat nar. Ini gimana ini? Jelas ada yang keliru dalam belajar dia. Al-masya'una bin namimati, yaitu orang yang banyak jalan-jalan dengan membawa adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbati, yang mereka memecah-mecah antara orang-orang yang kasih sayang. Gara-gara dia orang ini akrab jadi renggang. Gara-gara dia, Masya Allah, suami istri ini rukun jadi pisah. Semua macam-macam. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Terus al-multamisuna lil bara'il aib, yaitu orang-orang yang mencari-cari lil bara'i, untuk orang-orang yang bersih. Al-aibah, dia cari aibnya. Orang yang kelihatannya enggak punya masalah itu dicari-cari, mesti dia ini salah apa? Akhirnya salahnya disebar atau diadu sana, diadu sini. Ini bagian duplikatnya iblis lah nih. Sifatnya ngadu domba, memisahkan orang-orang yang sedang dalam kondisi rukun, kemudian mencari-cari aibnya orang-orang yang tidak ada aib secara zahir. Padahal sikap yang benar kepada sama-sama muslim yang dikedepankan adalah al-aslu bara'atu dhimmah, asas praduga tidak bersalah. Kita bisa nyalahkan orang itu harus ada bukti. Nah, orang zahirnya sudah bersih, kok kita cari-cari mesti dia neng kena uyuh apa kena tahek kena apa. Ini jangan orang usil. Ini termasuk orang yang nanti akan dibenci oleh Nabi. Orang kalau dibenci oleh Rasulullah itu ya enggak bakal beruntung. Kalau paling dibenci, paling tidak beruntung. Nabi mengatakan orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ulal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal awwali muqtaimin ya rabbi bil mustafa